Orang-orang yang memang dipenuhi oleh Roh Allah harusnya tidak hidup dalam dosa. Kalau memang Roh Allah ada di dalam kita, harusnya kita sudah tidak lagi hidup dalam dosa. Yang mengerti katakan amin. Orang-orang yang dipenuhi Roh Allah harusnya tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi hidup menurut Roh. Kecenderungan hati kita yang menunjukkan siapa yang memimpin hidup kita. Roma 8 ayat yang kelima, kita baca sama-sama. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal itu memang tidak mungkin baginya. Dikatakan orang-orang yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Maksudnya gini, orang tuh kalau kecenderungan hatinya dipimpin oleh daging, dia hobi bikin dosa. Kegemarannya berbuat jahat. Ada orang-orang yang saya kenal, bukan gak tahu firman, bukan gak pernah dengar khotbah, bukan gak ke gereja. Mungkin mereka sudah lama sekali jadi Kristen. Mungkin bahkan mereka yang pelayanan. Tapi saya kenal mereka gemar berbuat dosa dan suka berbuat jahat. Kok bisa gitu ya? Orang yang punya Roh Allah, kata firman Tuhan, harusnya tidak hidup lagi dalam dosa. Tapi kenyataannya begini, dalam diri setiap kita punya hawa nafsu. Kita punya keinginan daging, kita bisa jatuh dalam dosa, kita masih punya hawa nafsu, kita masih bisa serakah, dan kita masih bisa berbuat jahat, kita masih bisa nakal. Yang jujur katakan amin. Sebenarnya ketika kita punya kesempatan, kita tuh punya pilihan. Kita mau ngikutin keinginan daging kita, melakukan dosa, atau kita mau mengikuti pimpinan Roh Allah di hati kita menolak dosa. Orang itu bisa bergaul sama teman-teman yang salah, bukan karena mereka enggak tahu teman-temannya ini hidup dalam dosa. Tapi sekali lagi, keputusan hati kita mengikuti keinginan roh atau keinginan daging kita. Orang-orang yang duduk di gereja dengar firman, tahu firman, bukan enggak punya potensi berbuat dosa. Kalau kita mau bikin dosa kita bisa, katakan amin. Kalau kita mau nakal kita bisa. Kita harus tahu bahwa kita masih bisa bikin dosa, enggak usah munafik. Kita bisa serakah. Kita bisa jahat sama orang kalau kita mau. Tapi kita yang harus membuat keputusan dan membuat pilihan untuk tidak mengikuti keinginan daging kita, tapi mengikuti pimpinan roh di hati kita. Mazmur 119 ayat 101, Raja Daud berkata begini, terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Jadi kalau kita mau real, kita nih bisa bikin jahat. Tapi kita yang harus memilih tidak mau. Jadi kalau orang tuh sampai jatuh dalam dosa, enggak ada kata kilaf menurut saya. Kilaf cuma alasan. Sebelum berbuat, itu semua sudah ada di pikiran. Orang tuh selingkuh enggak karena enggak sengaja. Selingkuh itu sudah terencana. Sudah dipikirkan, dibayangkan, makanya pikiran ini menentukan jalan kehidupan. Hati-hati dengan pikiranmu. Firman Tuhan berkata, kenapa bisa jadi dosa yang melahirkan maut? Karena keinginan itu dibuahi. Firman Tuhan berkata, awalnya baru ingin, tetapi dibuahi. Dibuahi itu kayak gimana? Ketemu pacar lama.
Saya yakin kalau kita pernah cinta sama seseorang terus kita nggak ketemu lama, ketemu lagi, itu masih ada ser-sernya. Yang mau jujur bilang amin? Nggak berani soalnya ada istrinya di belakang. Masih ada, rasanya tuh masih ada. Keinginan muncul gini, udah lama lo nggak ngobrol sama dia. Pengen WA. Muncul baru keinginan. Tapi WA belum. Tapi ketika dibuahi, yang artinya gini, keinginan itu dituruti, dipikirin, dibayangin, apa yang terjadi kalau gue WA. Gue harus nyapanya gimana, udah dibuahi itu. Baru keinginan tapi dibuahi. Orang mencuri bukan karena dia enggak pikirin sebelumnya. Pertama ngelirik, ada tas. Terus lagi butuh duit. Di dalamnya pasti ada dompet. Muncul keinginan, ambil enggak ya? Kalau kita enggak ikutin, kita langsung cut pikiran kita. Ngaco, enggak boleh. Itu salah. Selesai. Karena iblis selalu menyerang kita mulai dari pikiran kita dan keinginan di hati kita. Kalau kita nggak ikutin, kita langsung cut sampai di situ, nggak akan jadi apa-apa. Tapi ketika dibuahi, kita pikirin, ada berapa duit di dompetnya ya? Wow, jangan-jangan lagi tebel-tebelnya. Nah, saya lagi butuh uang gitu misalnya. Karena dibuahi, mulai melangkah mendekati tas itu. Segala kesalahan yang kita buat bukan tidak dipikirkan. 1 Korintus 10 ayat 12 berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya mau kasih tahu, gak ada seorang anak Tuhan pun yang kuat, termasuk saya. Gak ada seorang percaya, orang beriman, orang Kristen yang kebal dosa, termasuk pendeta. Kita semua harus hati-hati. Jangan sampai kita pikir kita teguh berdiri. Hati-hatilah supaya jangan sampai kita jatuh. Artinya gini, jangan sok ngerasa kuat. Kita semua harus berjaga-jaga. Kita harus jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga pergaulan kita. Jangan mendekati hal-hal yang melemahkan iman kita. Jangan mendekati medan dosa. Matius 26 ayat 41, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Setiap kita, selama kita masih hidup di dalam tubuh jasmani ini, hidup yang fana ini, kita nggak bisa lepas dari daging dan keinginannya. Kita semua punya hawa nafsu, kita punya keserakahan, kita punya keinginan. Nah, apa yang menolong kita untuk tetap hidup dalam kebenaran dan melakukan firman Allah adalah roh Allah di hati kita. Roh Allah lah yang menuntun kita supaya kita nggak ngikutin keinginan daging. Kita lihat firman Tuhan, Galatia 5 ayat 16. Kita baca sama-sama. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perhatikan, firman Tuhan menjelaskan bahwa keinginan daging dan keinginan roh bertolak belakang. Mari periksa hidupmu. Orang yang hidup menurut roh, kata firman Tuhan, memikirkan hal-hal yang dari roh. Tadi kita belajar, orang yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Apa hidup dalam roh? Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, lihat baik. Tadi keinginan daging bertolak belakang. Percabulan, kecemaran,
hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat 21 dikatakan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena keinginan daging membawa kita kepada maut. Izinkan saya bertanya, dari keinginan daging dan buah roh, keinginan roh, apakah kecenderungan hatimu lebih mengikuti daging atau roh? Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 8 berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebenarnya khotbah ini sederhana. Kita mau ngecek aja. Kita masih ngikutin keinginan daging atau kita ngikutin keinginan roh? Tanda orang yang hidup menurut roh, mari cek diri kita masing-masing. Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Keinginan daging bicara hawa nafsu, keserakahan. Tapi sebaliknya keinginan roh adalah mengikuti kehendak Allah. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu. Seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat 7 baca sama-sama. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tanda orang yang hidup menurut roh, dia pasti hidup dalam kekudusan. Karena dia tahu roh kudus yang tinggal di dalam hidupnya tidak akan betah kalau dia tidak hidup kudus. Sesuatu yang kudus tidak bisa bercampur dengan apa yang tidak kudus. Orang yang hidup dalam kedagingan, firman Tuhan mengajar kita dua hal yang terjadi. Yang pertama, dia hidup dalam hawa nafsu, kedagingan dan dosa. Yang kedua, dia memperdaya sesamanya. Sama sesama itu tidak baik. Kita akan belajar lagi nanti. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19 baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya yakin sampai hari ini. Banyak dari kita. Tidak semua saya berdoa. Yang masih jatuh bangun dalam dosa. Kayaknya sulit banget menang dalam dosa percabulan. Dalam dosa perzinahan. Banyak orang Kristen suka nonton film porno. Di grup-grup WA sering dapat gambar-gambar porno. Beberapa anak muda cerita mereka masih jatuh bangun dalam masturbasi dan onani. Saya mau bilang gini, secara kesehatan katanya sehat. Tapi masalahnya yang bikin dosa adalah pikiranmu. Yesus berkata, orang baru melihat dan mengingini dalam hati sudah berzina. Jadi saya mau tanya, kalau kita harus nonton film porno atau lihat gambar porno untuk bisa merangsang diri sendiri untuk dan berbuat dosa, itu dosa apa enggak? Enggak Bu Heni, ada dokter yang pernah komplain di YouTube saya, siapa bilang masturbasi dan onani dosa? Dia bilang gitu, itu baik buat kesehatan, buat yang enggak nikah.
Well, I agree. Kalau memang itu baik untuk kesehatan. Tetapi yang untuk melakukannya itu yang bikin dosa. Saya pernah ikut seminar, ini enggak rohani. Seminar tentang akibat dari pornografi. Dari orang yang bukan Kristen. Beliau menyampaikan, otak kita ini rusak karena pornografi. Pornografi damage your brain. Sampai otaknya tuh rusak, bayangin. Jadi blow on, jadi gak bisa mikir. Hidupnya jadi penuh dengan pornografi, lihat apapun nafsu. Saya menghadapi anak muda yang, waduh kacau. Anak perempuan, tapi hypersex. Dia bilang sama saya, ketemu siapapun di nightclub tentulah ya. Kalau mau cari yang kayak gitu pasti di tempat gelap. Amin. Atau jangan-jangan di gereja juga. Saya gak tahu. Carinya di tempat gelap. Dia bilang dia pergi ke klub. Dia clubbing. Ketemu siapapun dia hajar. Ngeri gak? Sampai ada satu perempuan lagi. Ini kenapa cewek semua ya gahar-gahar. Dia pacaran sama cowok manapun. Ranjangnya sampai patah-patah. Saya nikah udah berapa tahun ya. Ranjang kita gak pernah patah ya saya. Kita kurang gaya kayaknya. Kenapa ranjang sampai patah? Saya bingung. Saya culun banget. Saya tanya, kok bisa patah? Hypersex, terikat sama seks. Ada anak perempuan. Dia di-abuse secara seksual sama pamannya sendiri. Sedih ya. Apa yang terjadi? Dia di-abuse itu waktu dia SMP. Makanya ya nitipin anak tinggal di rumah uncle, auntie ya. Nitipin anak sama saudara itu tolong. Anak diajak ngomong, are you okay? Anaknya diancam, awas bilang. Jadi bertahun-tahun karena diancam, dia membiarkan dirinya di-abuse secara seksual oleh pamannya sendiri. Saya udah pernah ketemu anak kecil usia 10 tahun kayaknya waktu itu ya. Mamanya kerja, dia dititip sama uncle-nya, adik mamanya, cowok. Dan ada ii-nya, adik mamanya perempuan. What happened? Both uncle and auntie abuse dia sexually. Itu dia punya psikologi udah rusak. Sampai giginya aja terpengaruh kan, kalau mental kita bertumbuh seperti apa mempengaruhi pertumbuhan fisik kita kan. Giginya tumbuh tuh segitiga. Udah psycho. Anak-anak korban abuse kayak begini, masa depannya kasihan kalau nggak ditolong. Saya perhatikan anak-anak yang seperti anak yang SMP ini ketika dia di-abuse sama pamannya. Dia kehilangan harga diri. Dan yang paling parah apa? Dia ketagihan. Jadi hyper. Begitu SMA, dia punya pacar. Apa yang terjadi? Jatuh bangun dalam dosa. Hidup dalam dosa seksual. Syukur tidak hamil. Tapi yang saya lihat gini, anak ini fragile banget. Saya nasihati dia, saya doakan dia. Saya tumpang tangan, maaf, dekat perutnya. Ketika saya tumpangi tangan, itu roh perzinahan keluar dan teriak keras-keras dari mulutnya. Sampai anak saya kaget dengar teriakan di bawah. Kemudian saya bilang sama dia, kamu harus belajar menghargai diri kamu. Kamu gak boleh jatuh lagi dalam dosa. Saya bilang ini, jangan dekat sama pria dan wanita manapun juga. Sampai Tuhan mengirimkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan buat kamu. Kalau Anda pernah jatuh, pesan yang sama saya mau bilang sama Anda. Hati-hatilah, jangan sampai kamu jatuh. Bertobat sungguh-sungguh dan jangan balik lagi ke situ. Hargailah dirimu. Hiduplah dipimpin roh bukan dagingmu. Karena roh pasti menginginkan kamu hidup kudus. Suami istri, waktu kita udah mulai macam-macam gak setia sama pasangan. Roh pasti menegur kita, menasehati kita. Supaya kita gak teruskan apa yang kita lakukan.
Tapi kembali sama pasangan kita. Di saat Anda sedang dicobai iblis dalam soal-soal seperti ini, mendekatlah kepada pasanganmu dan mendekatlah kepada Tuhan. Amen. Hati-hati, tidak ada seorang pun yang teguh berdiri dan jangan sampai Anda jatuh. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jangan menolak suara Roh Allah dalam batin kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jangan sampai kita melakukan percabulan yang membuat Tuhan tidak mau lagi tinggal dalam hidup kita. Pak Roh Kudus bisa pergi dari hidup kita? Bisa. Firman Tuhan berkata, Roh Allah meninggalkan Saul sehingga dia dikuasai oleh roh iblis yang dari Tuhan. Tuhan mengizinkan, karena firman Tuhan berkata, Yesus ngajar gini. Ketika kita terima Roh Kudus dalam batin kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Allah tinggal di hati kita, amin. Tapi ketika kita kembali lagi kepada hidup dosa yang membuat Roh Allah meninggalkan kita, Yesus memberikan perumpamaan seperti roh itu kembali lagi ke rumah yang lama dan menemukannya kosong dan tersapu bersih. Ingat ayat itu? Lalu dia pergi dan memanggil 7 roh jahat untuk kembali bersama-sama ngisi orang itu. Makanya orang yang tadinya bertobat lalu kembali kepada dosa cenderung akan lebih jahat dari sebelumnya. Jangan main-main sama hidupmu. Yuk belajar dipimpin Roh Kudus.